Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Sabtu 11 November 2023, bersama saya Binaya Winandi Prasetyo. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilingkupi damai sejahtera. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita dalam menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang istirahat kami semalam. Sehingga pagi ini kami boleh kembali bangun dan menerima berkat Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nats bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan sebagai pahlawan. Kita mendengar atau mengerti arti pahlawan saat berada di bangku sekolah, yaitu pada saat peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara kita tercinta, atau ketika kita mengikuti pelajaran sejarah dan beberapa pelajaran lainnya. Pahlawan berarti orang yang memberikan diri untuk berkorban demi bangsa dan negara atau demi orang lain. Ketika dulu bangsa kita berjuang menghadapi penjajah, tampillah para pahlawan bangsa untuk berjuang bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika sudah merdeka, ada atlet olahraga dan lainnya yang berjuang dan berhasil mengharumkan nama negara, mengibarkan sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya, dan mereka pun disebut sebagai pahlawan. Nas Alkitab hari ini memberikan pernyataan bahwa Allah ada dan bersedia menjadi pahlawan bagi umatnya, yaitu Israel Selatan atau Yehuda. Nabi Zefanya hidup dan bernubuat pada awal masa pemerintahan Raja Yosia, seorang raja yang berusaha memperbarui pembangunan spiritualitas bangsanya. Pada waktu itu umat Tuhan justru sangat merosot imannya karena penyembahan berhala. Jika itu terus dilakukan oleh umatnya, maka hari Tuhan akan datang dan menjadi hari yang suram bagi bangsa Yehuda. Namun, ada harapan bahwa mereka akan mendapatkan janji keselamatan asalkan mau bertobat dan mengakui kesalahan mereka. Maka pada masa pemerintahan Raja Yosia, pembaharuan terjadi dengan sangat masif dan Tuhan tampil sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagi mereka yang taat kepadanya. Ungkapan Tuhan sebagai pahlawan merupakan ungkapan iman dari umatnya yang melihat dan mengalami kenyataan bahwa Tuhan senantiasa menolong dan membantu mereka menghadapi krisis. Namun sayangnya, setelah zaman Raja Yosia, kerajaan Yehuda kembali mengalami kemerosotan moral yang akhirnya membuat mereka kalah dan dibuang ke Babel pada tahun 587 sampai 586 sebelum Masehi. Bangsa kita pada masa sekarang mengalami keadaan yang baik. Walaupun masih ada kelemahan di sana-sini, kita berharap bahwa di masa mendatang, keadaan akan semakin membaik dan bukan memburuk. Hidup kita yang saat ini kita jalani mungkin akan menghadapi fase atau tahapan yang sama. Jika keadaan kita saat ini baik-baik saja, kita berharap bahwa kita tetap akan mengalaminya terus dengan tetap setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya.
Atau jika saat ini keadaan kita kurang baik atau buruk, semoga kita tetap mengandalkan diri kita kepada Tuhan yang berjanji akan tetap dan terus menjadi pahlawan, sosok yang mau berkorban untuk kita sebagai manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga siap berjuang untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi pahlawan untuk kami. Tuhan selalu menolong dan menyelamatkan kami ketika kami jatuh dalam kesulitan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih belum bisa menjawab apakah balasan kami saat Engkau sudah memberikan tubuh dan darah-Mu untuk menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Mampukan kami juga untuk dapat berjuang demi memuliakan nama Tuhan dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sekian sapaan dan renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan teruslah memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.